ikuti yel-yelnya kakak ya. Ayo kak, sekali lagi, gimana kabarnya semua? Sungguh amat baik. Yeay. Sudah siap memulai ibadah kita pagi ini? Kita akan buka dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini yang begitu cerah, penuh dengan berkat, pertolongan Tuhan. Hari ini kami rindu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari biarlah kami boleh memiliki hati yang benar-benar rindu untuk datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mulai. Kita akan memujikan bersama bahwa Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Siapakah pokok anggur kita? Tuhan Yesus. Dan siapa caranya? Kita semua. Supaya berbuah, kita harus apakah? Melekat kuat dengan pokok anggur kita. Mari adik-adik kita pujikan kembali Yesus pokok. Ikuti gerakannya ya. Dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di
Kita sudah memuji Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan, kakak-kakak. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak semua, mari terus berharap sama Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan ya dan amin. Kita katakan bersama, Bapa, aku percaya padamu sungguh Tuhan. Firman kita hari ini. Tiba tangan, tutup mata, nanti Kak Rema yang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang pimpin kakak kami, supaya firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman kita hari ini adik-adik. Halo, shalom adik-adik, shalom kakak-kakak, orang tua semuanya. Kakak percaya hari ini merupakan hari yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Betul ya? Iya, betul Kak Yos. Ini hari yang sangat istimewa dan luar biasa. Dan saya percaya adik-adik di rumah juga sangat diberkati Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Yos, silahkan. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Mari adik-adik, kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26. Tapi kita baca ayat 23 sampai ayat yang ke-24 saja. Mari Kak Afat, kita simak, saya akan bacakan untuk adik-adik. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah adik-adik, judul firman Tuhan pagi ini adalah tetap semangat dan selalu bersukacita. Kak Fat, yuk kita ucapkan bersama-sama tema kita pagi. Ya, Kak Yos, mari. 2, 3. Tetap semangat dan selalu bersukacita. Nah adik-adik, di tahun 2020 yang lalu, itu adalah tahun yang orang bilang berat. Karena apa? Contohnya, di tahun 2020 ini kurang lebih 9 bulan ini kita merasakan dampak dari COVID-19. Dan banyak orang sakit, bahkan meninggal. Nah,
Contoh lain apa, Kak Afat, dari dampak COVID-19 di tahun 2020? Dampak lain, banyak pengangguran adik-adik. Banyak orang menjadi ketakutan, khawatir, dan belum ada obatnya. Bahkan di tahun 2021 ini belum selesai, bukan COVID-19? Ya kan, Kak? Iya, betul. Bahkan sampai di tahun 2021 ini belum selesai. Tapi adik-adik kita semua, mari kita optimis bahwa di tahun 2021 ini bukan tahun yang berat, tapi tahun berkat. Amin. Nah, kita memang banyak waktu di rumah, tapi mari gunakan waktu kita sebaik-baiknya ketika kita di rumah. Nah, kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan, Kak Afat, ketika kita harus banyak di rumah? Apa ya? Oh iya, Kak Yos, ketika kita banyak di rumah, kita bisa membantu orang tua. Nah, adik-adik, siapa yang gak pernah bantu orang tua di rumah? Harus selalu bantu orang tua loh. Lalu, adik-adik banyak di rumah, dan ini belajar di rumah kan, Kak Yos? Nah, jadi adik-adik harus tekun belajar, bukan tekun main HP terus. Ayo, siapa yang tiap hari main HP? Ngaku. Nah, ketika kalian main HP terus, waktunya untuk belajar kadang terabaikan. Bahkan sama orang tua membentak, tidak mau datang, dimintai tolong orang tua. Wah, itu tidak bagus. Betul kan, Kak Yos? Ya, itu memang tidak bagus. Kita banyak di rumah, gunakan sebaik-baiknya untuk bantu orang tua, ya, tekun belajar, ya, dan melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Nah, dalam Alkitab disebutkan tadi ada yang bernama Barnabas, tokoh kita pagi hari ini. Barnabas itu orang yang bagaimana, adik-adik? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Barnabas itu adalah orang yang penuh semangat dan bersukacita. Karena apa? Karena dia orang yang betul-betul melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan semangat. Dia juga hidupnya bersukacita karena Tuhan. Nah, adik-adik juga harus demikian. Jadi orang yang penuh semangat. Walau di luar sana banyak orang yang susah, yang khawatir, yang takut, tapi kita harus selalu semangat dan bersukacita. Dan yang berikutnya, Alkitab juga mencatat tentang Barnabas. Ia adalah orang yang selalu menasehati setiap orang untuk tetap apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, Kak Afat, kita juga harus jadi orang yang semangat, selalu bersukacita, bisa menasihati semua orang. Bahkan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus karena hidup kita. Betul kan? Ya, setuju Kak Yos, betul. Kita harus jadi orang yang penuh semangat dan bersukacita, dan menasihati setiap orang untuk percaya kepada Tuhan, bahkan melalui hidup kita, Kak Yos. Luar biasa itu. Hal baik apa yang dicatat dalam Alkitab ini tentang Barnabas, adik-adik? Di ayat yang ke-24 tadi ada 3 hal yang menarik dari diri Barnabas. Yang pertama adalah ia adalah orang baik, adik-adik. Wah, siapa yang pengen jadi orang baik? Ya, adik-adik semua di rumah, kakak-kakak semua, orang tua semua.
rindu jadi orang baik, bukan orang yang jahat. Ya, baik bukan hanya untuk keluarga kita saja, orang tua, kakak, adik, enggak, tapi baik kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, Barnabas itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa adik-adik dia penuh dengan Roh Kudus? Kakak percaya dia adalah orang tadi dikatakan penuh semangat dan selalu bersuka cita dan melayani Tuhan itu luar biasa. Berarti hubungannya dengan Tuhan itu baik. Dia selalu beribadah, dia selalu berdoa, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu percaya kepada mujizat dan kuasa Allah. Sehingga betul-betul Barnabas ini penuh dengan Roh Kudus. Wah, kalau kita seperti Barnabas penuh dengan Roh Kudus, hebat adik-adik. Karena roh yang ada di dalam kita, diri kita ini, diri adik-adik ini lebih hebat, lebih kuat dibandingkan roh yang ada di dunia ini. Nah, kita juga mau hidup seperti Barnabas, penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah Barnabas ini kuat imannya, percayanya kepada Tuhan Yesus itu luar biasa adik-adik. Sama dengan kita. Mari kita tetap kuat iman kita, mari kita tetap percaya terus kepada Tuhan Yesus. Walaupun banyak masalah, orang tua kita menghadapi masalah, kita sendiri juga menghadapi masalah. Kadang-kadang kita belajar, wah, kita mulai jenuh, kita mulai bosan, kita mulai tidak lagi berdoa, kita mulai lagi tidak rajin baca kitab, kita mulai jadi anak yang malas, kita mulai jadi anak yang kira-kira sama Tuhan itu Tuhan nomor 2, karena yang nomor 1 HP. Ayo, betul apa tidak? Betul jawabannya. Tidak yang kelas Benyamin, tidak yang kelas Salomo, HP. Ayo, kita akan lebih lagi mengutamakan Tuhan. Adik-adik jadi anak yang rajin. Nah, puji Tuhan, itulah yang menjadi kunci anak Tuhan. Nah, Kak Afat, coba ulangi lagi 3 hal tadi yang menjadi kunci Barnabas menjadi orang yang istimewa. Oh ya, kunci pertama, dia adalah orang baik, Ayos. Yang kedua, dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang penuh dengan iman, kuat imannya, percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Kak Afat, Kak Yos juga mau hidup seperti Barnabas ini. Ya, sip, bagus Kak Afat. Nah, sekarang prakteknya ya, buat kakak, buat Kak Yos, buat Kak Afat, buat kakak-kakak di rumah, adik-adik di rumah, orang tua di rumah. Mari kita masuki tahun 2021 ini dengan penuh semangat, dengan selalu bersuka cita. Kita akan jadi orang-orang yang hebat, anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tadi, jadi anak yang baik, jadi anak yang penuh dengan Roh Kudus, menjadi anak yang kuat imannya, percaya kepada Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, mari kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-24. Sekaligus ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Kak Afat, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Iya, siap Kak Yos. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik ayat hafalan kita hari ini. Tapi kakak minta nama Barnabas bisa diganti dengan nama kalian.
Misalnya, karena Alek adalah orang baik. Nah, nanti untuk kelas Benyamin sampai kelas Yusuf menghafalnya sampai dan iman. Ya, jadi seperti ini. Karena Alek adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sampai di situ saja. Dan kalau kelas Benyamin masih bayi, nanti yang menghafalkan orang tuanya sambil gendong anaknya. Sip, mantap. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ialah Tuhan memberkati kita dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Mari sama-sama kita ucapkan tema kita hari ini tadi untuk menyemangati sekitar kita, baik kakak kita, adik kita, orang tua kita. Ayo Kak Afat, hitungan ketiga bersama adik-adik di rumah, kita baca bersama-sama. Tetap semangat dan selalu bersukacita. Ya, mari Kak Ayos. 2, 3. Tetap semangat dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami semua di awal-awal tahun 2021 ini, untuk kami lebih semangat lagi, lebih bersukacita lagi, menjaga hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab seperti tokoh hari ini, Barnabas. Demikian pula lewat kebenaran firman Tuhan ini, karena cinta kasih Tuhan Yesus kepada Barnabas, menjadikan dia orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Mari ya Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, supaya di tahun ini kami optimis menjalani hidup kami, sekolah kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Terpuji namamu Tuhan. Di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.